Shalom, puji Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus. Kita percaya kalau kasih setia Tuhan selalu ada menyertai setiap kita dimanapun kita melangkah berada. Kalau jalan bersama Tuhan, maka kita tahu genggaman tangannya yang lembut menyertai setiap kita. Maka boleh ada badai tantangan terjadi, kita akan baik-baik saja. Karena kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Haleluya. Kalau ada orang di kiri kananmu sekarang ini, suami, istri, anak-anakmu, mungkin juga kerabat, rekan-rekanmu, boleh bilang sama dia, ingat kita disayang Tuhan. Bilang, ingat kita disayang Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita sadar bahwa kasih setia Tuhan ada pada kita. Maka yuk kita mulai pagi hari ini dengan memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita memulai hari bersama Tuhan, berkat sukacita sorgawi selalu menyertai hari-hari kita. Haleluya. Mari kita mulai dengan doa. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang kami sembah, yang kami panggil namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu yang kami percaya akan selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami bersama orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami datang menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami datang bersujud di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau Allah juru selamat kami. Kami berikan persembahan pujian kami kepadamu Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 24 dari ayatnya yang ke-12. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca. Dari Kejadian pasal 24 ayat 12 sampai 14 dulu. Haleluya, silakan. Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Singkat cerita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini adalah ketika Abraham sudah lanjut usianya dan dia lihat bahwa anaknya Ishak sudah waktunya untuk memiliki pasangan hidup. Lalu kemudian Abraham tidak mau Ishak menikahi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal Abraham saat itu, sehingga Abraham mengutus hambanya pulang ke tanah aslinya, ke tanah asalnya, saudara, untuk mengambil seorang istri yang berada di situ. Lalu kemudian ketika hambanya itu datang sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah siapa yang akan menjadi jodohnya Ishak. Siapapun perempuan yang akan mengambilkan air dan memberikan minum pada unta-untaku, dialah yang akan menjadi istri Ishak. Kurang lebih begitu, lompat ke ayatnya yang ke-62.
ayat 62. Ketika sudah dapat ternyata perempuan itu adalah seorang yang bernama Ribka. Kita lihat di ayatnya yang ke-62. Silakan. Ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Terus sampai ayat 67. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Tema khotbah saya, renungan kita pada pagi hari ini adalah menemukan cinta sejati. Saudara, kalau saudara baca Ishak ini, mengapa saya salah satu tokoh khususnya dalam perjanjian lama, tokoh yang paling saya sukai bersama istri juga adalah Ishak. Kenapa? Ishak di antara 3 orang bapak leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ishak ini yang hidupnya paling lurus, saudara. Kenapa? Ya, saudara tahu Abraham punya cerita unik dengan Hagar. Kalau Yakub juga, ya saudara tahu bahwa dia juga punya cerita-cerita unik tentang rumah tangganya. Tapi Ishak itu istrinya cuma 1 sampai akhir hayatnya juga istrinya tetap 1, Ribka. Maka saudara, kita lihat prosesnya karena ini menarik sekali kalau kita bahas tentang Ishak. Saudara, bagaimana dia bertemu dengan Ribka, hamba daripada Abraham, cari perempuan di tanah kelahirannya Abraham, pulang dia bawa Ribka. Belum pernah Ribka itu ketemu sama Ishak, tetapi Tuhan yang menunjukkan. Maka yang pertama yang menjadi pelajaran bagi setiap kita, coba di ayatnya yang ke-12. Dikatakan apa? Ayat 12 tadi. Ayat 12. Lalu berkatalah ia, Hambanya Tuhan, itu yang ngomong, ya kan? Hamba daripada Abraham, ya. Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Ya. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Lanjut sedikit. Di sini aku berdiri di dekat mata air, Ya. dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Dan saudara baca kisah selanjutnya kurang lebih, dia minta sama Tuhan, Tuhan kalau ada perempuan nanti yang menimba air dan memberi aku minum dan juga unta-untaku, maka dialah yang akan menjadi istri daripada Ishak nantinya. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa menemukan cinta sejati? Ya, ini berlaku buat saudara yang saat ini mungkin masih berencana untuk berumah tangga, tetapi juga berlaku bagi saudara untuk mempertahankan cinta sejati saudara. Yang pertama, maka kita harus menyerahkan pilihan kita kepada Tuhan. Ya, siapapun suami istri yang menyerahkan pilihannya kepada Tuhan, maka saya percaya rumah tangganya adalah rumah tangga yang bahagia. Saya senang sekali untuk menceritakan kisah ini antara saya dan istri, karena waktu itu saya masuk sekolah pendeta dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen punya istri. Saya bilang begini, saya pengen punya istri yang pertama itu kalau bisa ya dari suku yang berbeda. Yang kedua, kalau boleh satu keluarga pelayanan semua. Begitu kan? Nah, saudara puji Tuhan, Tuhan kasih. Intinya, saya bilang Tuhan, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Dan kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka percayalah, nggak ada saudara suami istri, suaminya sempurna, istrinya sempurna, nggak ada. Suami istri itu adalah 2 makhluk yang memang penuh ketidaksempurnaan, penuh dengan kesalahan, kealpaan, tetapi 2 makhluk yang tidak sempurna ini, kalau dia jadikan Kristus sebagai kepala rumah tangganya, ketika dia jadikan Tuhan sebagai nahkoda dalam kehidupannya, maka percayalah Tuhan yang akan terus persatukan mereka dalam tali cinta yang tidak putus-putusnya. Maka saudara, buat saudara yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, serahkan hidup kita juga, seluruh pilihan kita kepada Tuhan. Yang kedua, coba lihat di dalam ayatnya yang ke-63 dan 64. 63 dan 64. Ayat 63. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya,
Maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Yang kedua, bagaimana kita menemukan cinta sejati, saudara, ya, di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, kita pelajari dari Ishak dan juga Ribka. Mereka saling jatuh cinta. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena bagi saya, kalau misalnya dalam rumah tangga tidak ada cinta, saya khawatir itu adalah awal daripada kehancuran. Lalu bagaimana, saudara, mungkin sekarang ini bagi rumah tangga, kayaknya mungkin getarannya sudah nggak kayak dulu lagi. Saudara, dulu waktu pertama kali lihat istri pas dia jadi pacar, kayaknya hati berbunga-bunga. Sekarang jangan-jangan mungkin ada banyak suami-suami yang malas pulang ke rumah, dia lebih suka menghabiskan waktu quality time-nya bersama orang-orang yang yang mungkin juga teman-teman yang tidak produktif. Saudara yang terkasih, saya percaya kalau saudara sedang ada dalam fase itu, maka minta sama Tuhan, Tuhan hadirkan kembali cintaku kepada istriku. Begitu juga sebaliknya. Jangan-jangan saya khawatir ada banyak istri-istri sekarang ini ngelihat suaminya pun sudah bosan. Lebih suka dia lihat hal-hal di laki-laki di luar, laki-laki di televisi mungkin. Tetapi saudara, saya percaya kalau engkau jatuh cinta dengan suamimu, dengan istrimu, maka percayalah disitulah berkat-berkat dicurahkan. Lalu bagaimana kalau saudara sudah mulai kehilangan kasih mula-mula? Saya teringat dengan mendiang gembala sidang saya. Dia bilang begini, salah satu dosa besar dalam rumah tangga adalah kalau suami dan istri mulai kehilangan kasih mula-mula. Bagi saya, saudara, kalau banyak suami istri yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, apa yang dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah jatuh cinta kembali kepada Tuhan Yesus. Karena kalau suami jatuh cinta pada Tuhan Yesus, saya ulangi ini penting. Kalau suami jatuh cinta pada Yesus, maka dia pasti akan cinta sama istrinya. Kalau istri jatuh cinta pada Yesus, maka dia pasti akan mencintai suaminya sepenuh hati, tidak ada paksaan. Kalau orang tua jatuh cinta pada Yesus, maka dia akan menjaga anak-anaknya penuh dengan kasih sayang dan kehormatan. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita belajar tentang kisah cinta daripada Ishak dan juga Ribka. Yang pertama, saudara, saya simpulkan. Yang pertama tadi dikatakan apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Termasuk kalau saudara sekarang ini lagi mencari pasangan hidup, menanti sang cinta sejati itu datang, berserah semuanya kepada Tuhan. Dan saudara, kalau saudara yang sudah berserah sama Tuhan, ya saudara yang sudah diikat dalam hubungan rumah tangga, saudara harus sadar bahwa suamimu adalah pilihan Tuhan, istrimu adalah pilihan Tuhan. Jangan coba-coba engkau tinggalkan pilihan Tuhan itu demi wanita lain, demi laki-laki lain. Mohon maaf saudara, pagi-pagi ini mungkin agak keras, tetapi saya berdoa supaya setiap suami istri hari ini yang mendengar suara ini, supaya engkau jadi warga kerajaan sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suami istri harus ada rasa cinta sepanjang hari, terus menerus. Saudara yang mulai rasa kering, ingat jatuh cinta lagi sama Tuhan. Supaya cintamu kepada suami, istri, anak-anak orang tuamu bisa kembali terpenuhi dalam hati setiap kita. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah. Saya bilang begini, saudara, kalau engkau mau lihat hidupmu diberkati, suami-suami, Pak, maka berikanlah senyuman di wajah istrimu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam untuk suami, salam untuk istri, salam untuk keluarga. Kita tutup hari ini, renungan pagi hari ini dengan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap renungan ini. Ajar kami sebagai pasangan di dalam Kristus yang selalu mengenal dan mengenang kasih mula-mula kami. Amin. Terutama mengenang kasih mula-mula kami bersama Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami juga sebagai pasangan suami istri menjadi contoh bagi seluruh kehidupan anak-anak kami Tuhan. Jagalah kami Tuhan, peganglah tangan kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan mengikuti keinginan-Mu, bukan keinginan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan juga seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dari pagi sampai malam, kami percaya ada malaikat sorga-Mu berjaga sekeliling kami. Berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, juga studi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin. Ingat, jangan pernah lupa untuk memulai harimu bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.